Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di YouTube channel gua. Cerita Pujangga kali ini bakal ngebahas sebuah tweet yang belakangan ini lagi ramai di Twitter. Beberapa bulan atau beberapa hari ini lagi ramai di Twitter. Jadi tweet ini tuh menceritakan seorang mahasiswa yang kuliah di salah satu universitas di Yogyakarta. Jadi waktu zaman kuliah tuh dia ngekos dan dia mempunyai sedikit pengalaman menarik di kosan tersebut. Mau tahu kayak apa ceritanya? Langsung aja. Di sini kita bakal ngebahas tweetnya dengan nama akun @rizkykiki. Niatnya ngekos biar happy new year. Kok malah digangguin setan? Sebuah tweet. Pengalaman digangguin hantu bukan sembarang hantu. Ini berlangsung selama gua ngekos di salah satu kosan di Jogja selama 4 tahun. Sebelumnya mohon maaf lahir batin kalau ceritanya agak bercanda. Soalnya aing orangnya Facebooker. Pengalaman ini jujur sejujurnya kayak dihipnotis uyak-uyak. Gak ada imitasinya dan gue cuma ceritain pengalaman mistis yang gue laluin doang, bukan pengalaman penghuni lain. Tweet ini murni cuman menceritakan pengalaman gue doang dan tidak menjelekkan pihak manapun, termasuk pihak kosan sendiri. Jadi mohon maaf lahir batin yang tahu kosannya di mana, tolong banget jangan di-spill, gak ada untungnya. Nge-spill kosannya di mana, mending buka tirai 3 lebih untung. Aduh. Oke, kita mulai tweetnya. Singkat cerita, gue nemu kosan ini setelah lulus tes kuliah. Terus nyari kosan, kebetulan gue dapet skor gede, mantap, widih. Awalnya aku pengen masuk ke kosan. Di depannya ini, soalnya rame anak-anaknya. Cuma ternyata udah penuh. Ya udah, akhirnya gue pilih kosan yang nggak nyangka-nyangka bakal ditempatin selama 4 tahun. Bagus kok, kosannya asri, adem deh pokoknya, mulus, no minus. Waktu ospek, nyokap masih sering nemenin di kosan, jadi biasa aja, belum ada gangguan. Nah, waktu hari pertama kuliah tuh malam pertama nyokap kan udah gak nemenin. Baru nih, berasa banget minta kenalan penunggunya. Awalnya malam, jam 12. Aing udah tidur ya, bunyi tuh gagang pintu. Kretek, bukan kretek nol filter ya. Udut maksudnya udut. Ngejokes dia. Gue buka kosong, gak ada siapa-siapa. Padahal udah netting aja nih. Siapa yang iseng? Lemes sih ada, tapi ngantuk. Jadi kayak ganggu tidur aja lu. Besoknya gue ketemu teman-teman gue. Gue ceritain tuh semalam. No trusting dong, mereka gak percaya. Hoax lah katanya. Lusanya kemudian, abis pulang ngerjain tugas jam 2 pagi. Baru juga naro tas, kok ada yang mainin gagang pintu. Spontan uhuy, gue ngambil HP tuh, videoin daripada dibilang hoax. Pas dibuka, dar der dor. Hatiku, ternyata gak ada orang, bener-bener. Siapa sih jam 2 iseng? Siapa tuh? Ini ada videonya nih. Hah? Wah, anjir. Beneran bunyi. Gak ada siapa-siapa. Nah, mulai dari situ deh gangguan-gangguan banyak banget bergelimangan. Mulai dari gua, teman kosan, sampai teman-teman gua ngalamin sendiri. Nah, dari bulan Juni yang gangguan gagang pintu itu, gue pikir ya cuma pengen kenalan doang. Sampai jeda bulan Oktober. Jeda beberapa bulan ini gak ada gangguan sama sekali. Terus ada lagi nih mainin gagang pintu, tapi sekarang di kamar mandi dalam. Wah anjir. Di sini gue posisinya udah tidur jam 2 malam, tapi karena berisik banget kok ada yang genjot-genjot gagang. Akhirnya gue dokumentasiin kan sambil mikir, ini gue samperin gak ya? Sambil syahadat lah dalam hati. Jikiran udah begini lah, inget Tuhan. Lihat videonya. Wah beneran gagang pintunya goyang-goyang. Kayak di apa tuh, pengen dibuka tutupin.
Pas gue samperin, gue buka nih. Pas dibuka terpaku. Aku sak biru. Wah, ngejokes. Terpaku aku sak biru, ternyata nggak ada siapa-siapa. Langsung lemes aja gitu bawaannya. Nggak mikir panjang. Bego nih gue, mending tidur aja deh. Bener-bener lemes. Tahu gimana sih? Ini nih waktu dia nyamperin ke kamar mandi. Anjir, beneran kagak ada orang. Lanjut. Besoknya gue cerita ke teman-teman gue, nanya gitu, ini apa sih, mau ngapain? Kata teman gue yang bisa ngeliat, katanya dia demen. Terus pas gue buka, tuh doi lagi jongkok katanya di kloset. Dari situlah gue makin kepo kan, ini kosan ada apa aja sih? Bekas apa dulunya? Kok bisa begini, begitu, dudi dam. Nah, dari Oktober 2018, sekitar semester 3, gangguan pintu kamar mandi sampai gongnya pandemi tuh bener-bener dikit gangguannya. Mungkin karena penghuninya teman-teman gue rame dan seru, jadi gak ganggu gitu. Mungkin yang pintu cuman kenalan doang. Oktober 2018 sampai Juli 2020 tuh cuman ada gangguan. Teman-teman kosan dilemparin batu, akhirnya kita semalaman tidur di balkon rame-rame. Gue pernah ketemu teman kosan gue di depan gang kosan, senyum-senyum. Taunya dia ada di kamar, gak keluar sama sekali. Terus akhirnya dia foto ini. Ada fotonya. Kita lihat dulu fotonya. Oh, ini foto yang dia lagi tidur di balkon rame-rame. Ini lorong kosannya. Gue gak ngeliat apa-apaan sih. Gak tau deh, kalian yang bisa ngeliat mungkin ada something. Daerah yang gue foto itu emang agak-agak sih. Pertama deket gudang, dan lampu depan kamar tuh suka gak nyala. Padahal lampunya baru terus. Gak mungkin kan Opa Nasar nyanyi mati lampu. Terus samping kamar gue kan kosong. Kebetulan udah pada caps orangnya. Nah, karena kamar mandi kita sebelahan, gue suka denger begebiar-begebyur. Oh, maksudnya suara orang mandi gebiar-gebyur. Padahal tuh kamar kosong, dan anehnya orang yang selalu tinggal di situ suka nggak betah. Dengar-dengar ada yang DO juga di kamar itu. Langsung nih fotonya. Jadi ini penampakan kamarnya. Oke. Nah, singkatnya sampai awal Maret pandemi tuh nggak ada gangguan karena anak-anak kosnya rame. Terus lama-kelamaan banyak yang udahan kuliahnya. Nah, gue anak kosan bontot, jadi tinggal gue dan 2 anak kosan lama sama maba-maba kosan. Sampai awal pandemi Maret, kosan sepi. Cuma ada 3 orang yang menetap. Soalnya kan pada pulkam. Ada satu teman kelas gue, namanya Franz atau Franz ya. Aslinya orang Klaten. Dia ngekos di situ karena biar bisa gampang bimbingan. Apesnya kali yang ngekos pas rata-rata pada pulang. Dia diganggu tuh. Awalnya cuma ada yang lari-lari bolak-balik depan kamar dia. Tapi gak mungkin kan, kamar dia pojok dan orang samping dia pulkam. Kalaupun jalan masuk akal. Nah, ini kalau lari otomatis nabrak dinding gak sih? Soalnya penghuni si Opi itu gak ada. Denah kosana nih, dibikin sketsa dong. Itu kayak melingkar gitu, jadi tengah-tengahnya parkiran motor luas. Terus dia katanya lihat nenek-nenek, langsung caps ke Klaten. Yaduh, oh dia habis ngeliat sosok nenek-nenek, terus langsung balik ke Klaten. Alurnya aku pikir orang daerah depan kamar. Aku mau ke dapur tapi kok gak ada suara orang turun tangga, tapi cuma mondar-mandir gitu aja. Itu kan, dan beneran sepi. Pas aku mau film terlalu. Ya gitu aja sih, terus aku turun lewat tangga itu. Gak takut sih, cuma agak gimana gitu sama yang mondar-mandir. Dia langsung kena mental cuy. Pas pandemi itu juga ada teman gue yang maba. Aldo ini ngelihat jari keluar dari ventilasi WC katanya. Barusan gue pergi makan, kayak ngeliat tangan anjir putih masuk lewat ventilasi kamar mandi. Demi apa lu? Sumpah putih pucat anjir. Ini video dari Aldo setelah insiden Franz cabut kosan. Gak mau ngekos di situ lagi katanya. Sisa berdua sama Bang Winarno. Kosannya bagus ya.
Nah, wes beberapa bulan tuh kosan sepi. Gue balik lagi sekitar bulan Juli akhir, soalnya kan masih harus ngurusin skripsi. Di situ gue bener-bener sendirian tuh di lantai atas. Itu Aldo sama Bang Winarno udah pulkam, gak ada siapa-siapa di lantai atas. Dewan, bener-bener gak ada siapa-siapa tuh. Ini Bener sendiri dia, gila. di kosan sendiri. Mana gelap, Gak ada siapa-siapa. lorong-lorong ya. Lanjut. Hari pertama sendirian di kosan sih biasa aja. Cuma udah pasrah ah, fix ini mah paling diganggu. Nah, karena takabur dan ghostnya dan setannya nggak ada yang bisa disengin, jadi isengin gue kali ya. Sekitar minggu kedua gangguannya begini. Ya aneh aja nggak sih, orang yasinan malah marah-marah, aneh banget jadi setan. Oh dia habis yasinan, habis kanji. Kayak gini nih Tuhan. Ini ada fotonya, kita lock dulu fotonya. Jam 3 aing kebangun, ada yang lari-lari depan kamar. Padahal gak mungkin sih ibu lari-lari. Jadi disenginnya saya pas Frank dulu. Kayak Franks dulu maksudnya. Dia langsung buru-buru minggat. Oh, gambar kedua kita lihat. Sumpah ini gak masuk akal. Aing lagi asinan di pertengahan tahu-tahu jatuh. Yang beginian gimana bisa jatuh coba. Terus kamarnya Franks itu kebuka, ngeplong. Padahal dari tadi sore sampai sekarang gak ada yang ke atas. Lampu yang nyalain itu gue semua. Terus dia nonton TV kan, remote gue gak jalan. Nah, gue dok-dokin ke tembok. Kamar gue ini konsepnya dinding biasa, gak pakai koran kayak anak muda pada umumnya, menyongsong tema tabrak lari. Nah, pas gue geprokin remote ke tembok, ada yang balik dong dok-dokin. Tapi kan kamar sebelah kosong. Oh jadi dia ngetok-ketokin ke tembok terus ada yang nyautin, dibales. Karena gue nggak bisa tidur dan was-was, ya udah dia akhirnya nge-push PUBG. Dia ngajak temennya nih, PUBG nggak ki, gas. Jam 1-an ada yang gedebukin tong sampah anjir. Siapa coba yang buat kericuan jam segitu, ya nggak sih? Kayak nggak ada kerjaan. Oh ya, di kosan ini pas pandemi itu di lantai atas sampai bulan September kalau nggak salah gue sendiri. Ada samping kanan kamar gue, kamar tamu. Kadang ada yang ngisi, tapi ya gitu nggak netep. Cuma beberapa minggu, sering gonta-ganti lah. Di bawah agak rame, ada keluarga yang punya kosan. Nah, skip seminggu yang ini lebih di luar nalar, bener-bener di luar nalar. Aneh banget. Temen gue ini ke kosan, namanya Siki. Di sini gue lagi BAB di WC dan gue bisa denger dia gedubak pintu. Nah pas buka pintu WC, gue lihat dia tapi dia kayak nggak ngeliat gue. Harusnya kita refleks teriak nggak sih? Jadi pas dibuka si temannya tuh nggak ngeliat dia gitu. Padahal dia ngebuka pintu, dia lagi BAB. Nah ini gak bener-bener terpaku dalam ngedenan. Gue juga bengong doang ngeliatin dia buka pintu. Lanjut BAB gue selesai, dia kaget, bingung katanya. Gue gak ada di WC tadi, bener-bener pintunya udah dibuka lebar. Aku pun lebih bingung, apa gue pindah ke dimensi lain, dimensinya Ari Panca. Hal-hal aneh juga kayak pernah sekali kamar tiba-tiba berantakan. Ngambek apa ya dia? Bangun tidur badanku memar-memar, barang suka hilang dan tiba-tiba kembali. Pernah juga tuner di depan mata gerak sendiri. Oh ini fotonya nih. Kosannya hancur cuy, gokil. Anjing merinding gue. Ada lagi nih foto selanjutnya. Oh ini yang badannya dia mamar-mamar. Pernah di kamar posisinya ada gue sama temen gue Zono. Nah si Franz mau dateng, mau nganterin apa gitu. Tiba-tiba dia langsung ketakutan, taunya dari pintu dia ngeliat ada yang dadah di pintu WC. Posisinya samping badan gue banget. Anjret. Ini ada bekas chattingan. Nah ini dia chattingan sama temannya. Kira harus ada, nggak usah kos di situ lagi, bener. Nggak usah di situ lagi deh. Ini dia nyuruh cabut dari kosan dong. Apa sih, takut banget tadi, gue takut banget. Kamar mandimu kenapa? Dia say hi sama aku. Dia siapa? Wah anjrit. Seker sih gila, punya kosan tiap hari diginiin. One time juga ada yang manggil, kirain anaknya ibu kos, taunya bukan.
Iya aku mah gak pernah. Situ yang sering, awas hati-hati, iman lu kan lemah ya. Tadi lu manggil gua, kagak tuh, kenapa emang? Terus lu, ada yang manggil mas dari kamar. Cewek, iyalah, gua di bentol kopi nih. Oh jadi ada yang pernah manggil dia. Nah ada satu kejadian, gua lagi video call sama teman-teman gua. Terus tiba-tiba gelas jatuh. Daripada takut, ganti jadi video call aja. Nah pas VC, oh sorry, tadinya dia lagi calling biasa. Terus akhirnya ganti vid call. Nah pas vid call, gak lama di belakang gue lampu gerak sendiri. Temen gue ngintip, fokusin ke lampu itu ada movement gak? Bener aja gerak. Nih lampunya lagi difokusin ke lampu. Ya bener. Anjir gerak. Beneran gerak dong. Gokil. Nah setelah kejadian gue tidur, malah rep-repan. Bukan repil-repilan ya. Aduh. Oh ya setelah insiden itu gue nginep di rumah temen 4 hari. Please jangan panggil aku cupu katanya. Pernah juga ada 3 teman gue dari PWT nginep di kosan gue. Mereka kayak nantangin gitu, tapi setannya gak gubris. Sekitar jam 2 malam kita ke Malio. Yuk keliling aja mobilan. Baru nyampe depan, pagar goyang sendiri kenceng. Sampai di sama teman gue baru berhenti. Sampai disutin. Pernah juga habis pulang kan posisinya lapar. Kebetulan di bawah ada naro roti macem kantin kejujuran gitu. Oh ya di sini sekitar bulan November 2 orang teman gue udah balik. Waktu awal Bang Wirnarno udah balik kosan gue seneng banget. Kirain bakal udahan gangguannya. Ini ada screenshotan cerita sedikit. Mau cerita dikit, ini agak creepy ya. Dan udah lama juga gak cerita kosan. Jadi kan aku baru balik jam 2 kurang 15. Nah pas masuk denger suara orang ngobrol ketawa-ketawa. Lurus aja mungkin anak bawah bawa teman rame. Aing gak lihat pintu, anak bawah kebuka lanjut ke atas. Jam 2 Aing lapar ke bawah ngambil roti. Nah itu suara ketawa makin gede. Kayak rame-rame banget. Tapi kok ibu diem aja gitu. Pas nyampe di hilang tuh suara ketawa. Oh dia pas sudah pengen ngambil roti, suaranya hilang. Pas mau ke atas di pertengahan tangga, tahu nggak suaranya ada lagi. Dan sekarang ternyata dari kamar Aing suaranya. Itu bener-bener rame orang ngobrol. Sumpah lemes. Aing langsung lari ngelewatin kamar. Tutup mata nggak berani lihat kamar. Gedor kamar, nggak ada orang. Aing buka jendela, mereka dan suara rame itu hilang. Aing bodo amat, beraniin masuk kamar. Langsung ke kamar, kunci pintu, nyetel murotal. Gokil. Langsung murotalan. Tapi gue masih favorit makhluk itu. Padahal gue udah gak sendiri lagi gitu. Pernah juga pas masih sendirian Aing isengin video langit. Soalnya geledek aneh. Dia jadi ngevideo ini, ada suara geledek, kita lihat lah. Pas dicek ada kepala orang. Di situ nggak ada siapa-siapa. Hei, kamu siapa? Oh ini ada fotonya nih. Kita lihat dulu fotonya. Abis tadi ada suara geledek, terus tiba-tiba dia ngeliat kepala orang di foto ini. Pernah juga ada suara ngaungan. Emang sih di situ lebih dominan suara Anabul. Tapi aslinya aku mendengar suara wanita juga. Nih dia ada video lagi nih. Di sini dia bilang sih ada suara kucing sama suara cewek. Cuma kalau gue lebih dengar suara kucingnya. Gue nggak begitu dengar suara cewek. Nggak tahu kalian dengar apa gimana. Oke lanjut. Kemudian ada suara alarm dari kamar yang pernah ada orangnya ini. Logika aja nggak sih? Ini alarm kalaupun ada harusnya hari-hari sebelumnya pasti nyala kan? Kenapa hari ini doang? Kata dia. Oh, ini ada videonya waktu alarm menyala. Gokil. Lanjut ke ceritanya. Makin kenceng tuh di daerah kamar situ, bener-bener gak ada orang. Dari awal pandemi gak ada yang nempatin. Ini videonya nih. Suara alarm yang tadi tuh makin gede. Anjir. Lanjut. Nah seremnya pas gue videoin itu kan ada terus gue kasih caption. Pas ngetik ada yang lewat dong. Pakai jubah gitu tapi melayang. Jubahnya bersih kayak jubah cosplay atau abis di laundry.
warna hitam, tapi dari jalannya gue bisa lihat ngelayang. Lemes tuh, ya udah lanjut tidur aja tuh kali. Keduanya gue diliatin, hitung-hitung gue selama tinggal di sini cuma diliatin 4 sosok doang, kata dia. Kalau malam begini, oh ini keadaan kosana dia kalau pada malam hari. Gue heran nih orang gabut cuy, malam-malam telusurin kosana dia. Mana gelap banget. Lanjut ya. Pernah juga abis dari dapur ngobrol-ngobrol sama anak ibu kos. Pas mau balik kamar nih, gue posisinya depan gudang. Ngeliat ada yang nongol dari balik pintu kamar. Di situ emang posisi pintunya semi kebuka. Makin gue liatin, makin nongol. Bener aja. Penunggu seniornya yang kalau kata temen gue yang IndiHome, maksudnya Indigo, ada nenek-nenek, dia palanya nongol terus senyum lebar gitu. Gak cuma senyum, agak ganggu. Takutnya juga kan akhirnya gue balik dapur aja deh, balik lagi. Pernah sekali temen gue disuruh papin kalau temen gue ini ada di kamar apa enggak. Hasilnya malah begitu. Jadi disuruh ngefotoin kamar. Tidur belum? Gak tahu. Lihat kamarnya. Belum. Depan kamar gue apa anjir? Dia lagi. Ini gue moto lagi mastiin itu apa sambil bergetar. Karena kalau di depan kamar temannya tuh ada sesuatu. Pernah juga sekali lagi main Among Us. Kayaknya congor gue rame sambil kolan kan mainnya. Di sini posisi PC gue itu madep jendela. Jadi gue bisa lihat seberang balkon lagi asik main. Kok ada yang berjejer 3. Gue perhatiin baik-baik deh. Taunya apa coba? Pocing ngeliatin gue di seberang balkon. Gue masih ingat. Yang 2 dempetan ada mukanya tapi rata, yang satu lagi agak tinggi tapi dibekep mukanya. Wah, sketsanya aja. Gue nge-sketsanya gokil banget sih. Gak pakai lama aing sambil kolan ngibrit ke rumah temen. Itu di motor gue bener-bener definisi nangis. Sampai lampu merah dilatin orang. Iyalah. Terus pernah temen gue Zono dan Galang tuh nginep di kosan. Kita nonton Poci Origin. Tiba-tiba ada kucing maksa masuk, aneh banget. Mana pas jump scare-nya. Ini ada videonya nih. Anjing serem banget. Habis lagi nonton pocong, tahu-tahu datang. Masuk kayak anjir. Lanjut. Terus gak lama ada dak-dikduk lari. Tapi pas dibuka gak ada siapa-siapa. Gue gak berani. Astagfirullahaladzim. Kosong cuy. Terus ada yang ngetok kaca juga. Duh, setannya caper nih, kata dia nih. Emang giliran teman-teman gue nginep dia ganggu. Nah, setelah itu bulan Februari 2021, sebelum gue cap kosan ada yang lebih aneh. Ada rambut, ya rambut cool-cool gitu di atas. Emang tersisa gue sama Abang Andra doang dari pagi sampai siang. Gue di depan laptop jadi kelihatan jendela siapa yang naik-naik ke atas gitu. Pas OTW kamar Bang Andra nih, ternyata di setiap sisi balkon ada rambut di cool-cool banyak. Paniklah kita, nanya ibu. Awalnya kalaupun rambut ibu ya tenang kan, rambut manusia. Ternyata kata ibu bukan, sampai kita diajak menyaksikan. Ya pun panik, kita lihat videonya lagi. Gila. Oh iya beneran, banyak cuy. 3 gitu. 4, 5. Rambutnya ditebar gitu anjing, kayak ngasih jejak buat jalan kemana gitu. Sepotong. Nah, beberapa kata temen gue yang Indigo maksudnya. Si penghuninya ini banyak soalnya di parkiran itu ternyata semacam portalnya gitu katanya. Wow, jadi portalnya tuh di parkiran cuy. Pas di tengah-tengah jadi kayak keluar gitu. Gokil. Nah ini dia ada beberapa foto penampakan sketsa kosana dia nih. Gudang di sini tempat dia yang lihat nenek-nenek tadi. Yang di sini katanya si cewek tuh suka kayang gitu. Ini tempat Frank ngeliat kepala di atas. Nah di sini ada CCTV. Pernah lihat ada yang ngerayap di langit. Waktu itu gue lihat di sini
yang berjejer pas main Among Us. Jadi yang berjejer 3 poci itu pocong. Oke, ditanya kenapa Aing gak pindah. Terus dia bilang agak memorable juga sih, serem-serem gini, banyak kenangannya kata dia. Anak kosannya juga asik-asik. Ibu sama bapak kosannya baik banget, bener-bener definisi ortu banget. Barang gua juga banyak, jadi ribet buat pindah. Oh, jadi dia ditanyain kenapa nggak pindah aja, banyak kejadian-kejadian itu. Nah tadi tuh dia ngejelasin alasan-alasannya. Kita lanjut. Ya begitulah pengalaman gue selama 4 tahun di kosan ini. Bagus kok kosannya, bener-bener kosanable lah. Nah itu tadi treat yang udah kita bahas, yang udah gua bahas tadi mengenai salah satu treat pengguna Twitter @rizkykiki. Jadi dia ngeceritain pengalamannya di kosannya ketika dia kuliah di salah satu universitas di Yogyakarta. Oke, mungkin segini aja konten ngebacain tweet di Twitter pada kali ini. Sampai bertemu di cerita pujangga selanjutnya. Dadah.